Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Khairun Nasirin, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan materi pertumbuhan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperhatikan keadilan sosial dan keseimbangan. Yang kedua, memperkuat kohesi sosial melalui toleransi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan legitimasi dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi melalui penerapan nilai-nilai etika dan moral bersumber dari ajaran agama. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara dari waktu ke waktu, ditandai dengan kenaikan pendapatan nasional secara real. Di sini kita dapat memahami ya, apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2025 menunjukkan relatif stabil. Namun, ada perlambatan di awal tahun dengan adanya proyeksi pemerintah dan lembaga internasional. Di sini ada estimasi perkirakan antara proyeksi pemerintah dan lembaga internasional belum berkaitan, sehingga ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di awal tahun. Sekarang kita akan membahas tentang ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan, ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan fokus perbaikan kondisi ekonomi, kohesi sosial, dan aktivitas ekonomi melalui penerapan nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari ajaran agama. Di sini kita akan mengetahui ciri-ciri pertumbuhan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertama, produksi barang dan jasa meningkat. Yang kedua, pendapatan nasional bertambah. Yang ketiga, sektor ekonomi berkembang. Yang keempat, jumlah lapangan kerja meningkat. Yang kedua adalah ciri-ciri ekonomi pembangunan. Yang pertama, peningkatan pendapatan per kapita. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Yang ketiga, perubahan struktur ekonomi. Yang keempat, penerapan ilmu ekonomi dan teknologi. Kelima, perbaikan kualitas hidup. Yang terakhir, peningkatan kesempatan kerja. Nah, di sini ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Werner-Sombat tahun 1863 dan sampai 1947. Yang kedua teori Friedrich List tahun 1789 sampai 1846. Yang ketiga teori Karl Bacher
tahun 1847 sampai 1930. Yang terakhir yakni teori Walt Whitman Rostow tahun 1916 sampai 1979. Di sini ada 3 teori ekonomi pembangunan. Pertama, teori Lewis. Yang kedua, teori Feyerabend. Yang terakhir, teori Schumpeter. Di sini ada dampak pertumbuhan ekonomi. Ini akan berdampak ya ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara sudah terjadi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat. Yang keempat, mengurangi kemiskinan. Sekarang dampak ekonomi pembangunan. Pertama, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, peningkatan daya saing ekonomi. Yang keempat, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Di sini kita bisa melihat ya perbedaan pertumbuhan ekonomi vs ekonomi pembangunan. Sekarang pertumbuhan ekonomi, perbedaannya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang pertama, kenaikan produksi dan PDB. Yang kedua, positif atau kemajuan ekonomi. Yang ketiga, data PDB dan investasi. Sekarang kita bergeser ke ekonomi pembangunan. Yang pertama, perbaikan struktur ekonomi masyarakat dan kesejahteraan. Kualitatif dan kuantitatif pendidikan dan kesehatan. Nomor 2 ya. Nomor 3, pendapatan per kapita. Penutup. Ada sedikit penguraian dari PPT saya yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya menulis dari sebuah penutupan. Pertumbuhan ekonomi dan ekonomi pembangunan menunjukkan kemajuan sebuah negara, tapi tidak otomatis menghapus kemiskinan. Untuk mencapai kesejahteraan, pertumbuhan harus disertai pemerataan dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Yang terakhir, terima kasih. Sekian dari pembahasan dari saya dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, materi pertumbuhan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Terima kasih dari saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.